Selamat datang di Queen Vindra. Saya Vindra dan di sini saya akan membagikan video mengenai 9 cara manjur mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Tonton sampai habis ya guys. Like, komen, dan share video ini ya teman-teman, dan jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya. Tak ada orang yang tak lahir dengan kelemahan. Yang dimaksud dengan kelemahan sendiri adalah semua sifat yang dipersepsi kurang baik di masyarakat. Misalnya sifat pemalas, mudah marah, hingga terlalu menggampangkan. Sifat-sifat ini dapat membuat hidup seseorang menjadi berantakan. Misalnya saja si A yang pandai namun pemalas. Meski skor IQ-nya tinggi, namun pada akhirnya bakatnya akan sia-sia sebab ia tak melakukan sesuatu yang berarti untuk menggapai impiannya. Selain itu, kelemahan pada diri juga kadang membuat seseorang merasa inferior. Dan bila sudah demikian, seseorang akan kesulitan untuk maju karena menganggap dirinya benar-benar tak berharga. Jika kamu seperti itu, jangan berkecil hati. Kamu bisa ubah kelemahan kamu menjadi kekuatan. Bagaimana caranya? Berikut 9 cara mengubah kelemahan menjadi kekuatan yang perlu kamu lakukan mulai dari sekarang. Yang pertama, pahami dulu kelemahan kamu. Kamu tak bisa mengubah kelemahan menjadi sesuatu yang positif apabila kamu sendiri tak memahami kekurangan tersebut. Sayangnya, banyak orang yang gagal mengidentifikasi kelemahannya. Misalnya sifat bossy. Kadang orang yang bossy menganggap sifatnya tersebut bukanlah kekurangan. Padahal, sifat bossy adalah sikap yang terlalu mengatur yang bisa membuat orang lain jengah dengan kamu. Apabila kamu bingung dengan kekurangan sendiri, cobalah minta pendapat seorang teman. Tanya setidaknya 5 kawan kamu mengenai kelemahan yang kamu punya. Dengan demikian, kamu jadi tahu hal-hal yang sebelumnya tak kamu sadari sama sekali. Yang kedua, jangan defensif. Setelah memahami apa saja kekurangan kamu, mulailah untuk berpikir cara untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Namun pada proses ini, kamu tak boleh menjadi defensif. Sikap defensif adalah sikap yang selalu membenarkan diri sendiri, tertutup pada kritik, dan anti perubahan. Sikap seperti ini akan membuat kamu menolak bahwa kamu punya kekurangan. Contohnya, kamu adalah orang yang sangat pemalu. Teman-teman kamu pun mengatakan demikian. Semestinya sikap pemalu itu kamu jadikan titik untuk menunjukkan kelebihan kamu yang lain. Namun kamu malah bersikap defensif dengan menyebut bahwa kamu sebenarnya tidak pemalu. Kamu menyalahkan orang-orang di sekitar yang menurut kamu galak dan tak mau berteman dengan kamu. Sikap defensif harus benar-benar dikikis apabila kamu ingin maju. Turunkanlah ego kamu dan belajarlah menerima bahwa setiap orang termasuk kamu punya kekurangan. Yang ketiga, jadikan kritikan orang sebagai motivasi. Saat berinteraksi dengan orang lain, acap kali kita mendapatkan berbagai macam reaksi. Salah satunya adalah kritikan pada kekurangan kita. Misalnya, kamu adalah seorang karyawan yang sebenarnya sangat pandai dan bisa mengambil hati pimpinan. Namun kamu cenderung pemalas sehingga membuat karyawan lain kesal. Suatu saat, kamu dikritik oleh rekan kerja yang lain atas sikap pemalas kamu. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Seyogianya, kamu memikirkan kritikan itu bila memang demikian adanya. Sebab sikap malas pada akhirnya akan merugikan kamu sendiri. Nanti ketika kamu ingin membangun usaha sendiri, sikap tersebut hanya akan menghambat usaha kamu. Jadi daripada marah-marah, jadikan kritikan itu sebagai titik untuk maju. Jadikan kritik yang ditunjukkan pada kamu untuk memperbaiki diri. Bahkan bila kritikan itu agak bersifat menghina sekalipun. Yang keempat, selalu memperbaiki diri. Tanamkan mindset bahwa dalam hidup ini setiap orang harus berproses. Tak ada pencapaian abadi sebab di atas langit pun masih ada langit. Ketika kamu mencoba berubah, hasilnya belum tentu sesuai harapan. Contohnya,
Kamu adalah juara di sekolah selama 2 tahun berturut-turut. Namun, kamu memiliki sifat yang terlalu penakut dan paranoid. Kamu pun berusaha memperbaiki sikap tersebut. Namun, setelah kamu malah menjadi sosok yang punya sikap berani berlebihan. Perubahan jelas harus dilakukan lagi, dan proses seperti ini wajar sekali terjadi. Jangan pernah malu mengakui bahwa ketika mencoba berubah, hasilnya tak seperti yang diharapkan. Yang kelima, optimalkan kelebihan dengan menyadari kekurangan. Untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kamu juga bisa mengoptimalkan kelebihan kamu. Ingat, seperti dijelaskan di atas, semua orang pada akhirnya punya kekurangan sendiri-sendiri. Yang penting kekurangan itu disadari dan bila memungkinkan diperbaiki. Sembari itu, unggulkanlah kelebihan kamu, sebab setiap orang pasti punya satu set kelebihan dan kekurangan yang bersifat saling melengkapi. Misalnya, kamu memang dikenal sangat canggung dan kurang supel. Namun di sisi lain, kamu adalah orang yang memiliki kemampuan analisis mendalam. Coba asah kemampuan analisis kamu tersebut. Kedepannya akan ada banyak keuntungan bila kamu memiliki kemampuan menganalisis yang tajam dan presisi. Yang keenam, stop bersifat melankolis berlebihan. Apakah kamu adalah orang yang selalu menangisi kekurangan diri kamu sendiri? Atau kamu pernah melihat seseorang yang tampak selalu mengeluh karena merasa rendah diri? Stop. Jangan meniru sikap tersebut, dan bila kamu memiliki tendensi melankoli berlebihan seperti ini, belajarlah untuk menghentikan sikap tersebut. Arahkan pikiran kamu ke hal-hal yang positif dan optimis, sebab orang yang selalu mengeluh dan bersedih biasanya selalu fokus pada semua kekurangan yang dimilikinya. Mereka tak mau melihat bahwa di balik setiap kekurangan ada kelebihan yang bisa diasah. Alhasil, ia akan pernah bisa maju dan mengembangkan diri. Yang ketujuh, belajar dari orang lain. Ada banyak hal yang bisa kamu dapatkan dari orang lain, termasuk diantaranya adalah bagaimana mereka bisa menjadikan kelemahannya sebagai suatu kekuatan. Oleh karena itu, jangan pernah anti belajar pada orang lain. Coba lihat orang-orang di sekitar kamu. Carilah yang bisa kamu jadikan role model. Setelah itu amati sikapnya, cara berpikirnya, dan perilakunya secara umum. Contoh hal yang baik dari dirinya dan hindari keburukannya. Bila perlu, dekati ia agar kamu bisa mencontohnya dengan lebih baik. Yang kedelapan, baca buku-buku yang bisa memotivasi. Beberapa buku bisa membantu kamu mengubah kelemahan menjadi kekuatan. Misalnya saja, buku motivasi. Ada banyak judul buku motivasi dengan tema seperti ini yang bisa kamu dapatkan di toko buku. Atau bila kamu tak mau membeli, pinjam saja di perpustakaan sekolah atau perpustakaan kota. Selain buku motivasi, jenis buku lainnya juga bisa dijadikan inspirasi loh. Contohnya buku biografi, autobiografi, novel, hingga komik. Pada buku biografi, kamu bisa membaca kisah seseorang yang dulunya diremehkan, namun setelah besar dapat menggapai kesuksesan. Demikian juga dengan novel, ada banyak cerita novel yang begitu inspiratif. Sebagai contoh, novel Laskar Pelangi yang mengisahkan anak-anak dari Belitung yang bisa menggapai mimpinya meski hidup serba berkekurangan. Yang kesembilan, kerjasama dengan orang lain. Kekurangan kamu bisa jadi adalah kelebihan bagi orang lain, sebab manusia pada dasarnya memang ditakdirkan untuk saling bekerja sama. Oleh sebab itu, dalam lingkungan kerja, sekolah, hingga romansa, jadilah sosok yang saling melengkapi satu sama lain. Kamu yang pintar namun pemalu bisa bekerja sama dengan rekan kerja yang supel namun kurang pandai menganalisa. Begitu pula bila kamu adalah seseorang siswa yang cantik namun ceroboh, maka kamu bisa berkawan dengan siswa yang lebih rajin meski fisiknya biasa saja. Saat menghadapi kelemahan dirinya, kebanyakan orang
Kebanyakan orang bersifat defensif atau malah merasa malu luar biasa. Padahal kelemahan-kelemahan dalam diri tersebut sejatinya bisa dijadikan titik untuk bergerak lebih maju. Namun jelas bukan hal yang mudah untuk mengubah kelemahan menjadi kekuatan untuk maju. Upaya kamu harus sungguh-sungguh. Mulailah dengan menerapkan 9 cara di atas. Selamat mencoba. Terima kasih karena sudah menonton sampai habis ya guys. Saya harap kita akan kembali lagi di kesempatan lain pada channel yang sama dalam membahas motivasi kehidupan versi Queen Vindra. Sampai jumpa Sobat Queen.